Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mewawancari tentang narkoba. Dan sebelumnya saya Farel Hanif, Fakultas Hami dari kelas 52 absen 9. Saya Gina Nazalia, absen 10. Saya Farana Firdausi, absen 8. Saya Hafsah Fataya, absen 12. Saya Faiza Karima, absen 7. Saya Dema Sanali, absen 11. Berikut hasil wawancara kami. Menurut Anda apa sih narkoba itu? Kalau menurut saya sih narkoba itu sebenarnya penggunaan obat-obatan yang melebihi dosis wajarnya gitu. Jadi misalnya menurut dokter sendiri, tapi seseorang itu menggunakan dosisnya itu berlebihan gitu. Jadi ada efek lain atau efek sampingnya gitu. Biasanya apa saja yang penyebab orang memakai narkoba? Kalau penyebab orang memakai narkoba itu biasanya ya seperti dari circle temennya gitu. Jadi teman-teman saya juga misal wah temennya ada yang pakai gitu, wah saya juga nyobain gitu. Jadi dari pertemanan, terus kalau dari keluarga juga bisa, misalnya nih ya broken home atau apa, jadi pelampiasan gitu, wah keluarga saya hancur gitu, lebih baik saya pelampiasan ke narkoba. Terus apa sih dampaknya dari mengkonsumsi narkoba itu dampaknya gitu? Dampaknya tuh kayak gimana ya? Yang pertama ya pasti organ-organ dia tuh bakal keganggu gitu, kayak ginjalnya, hatinya gitu. Soalnya kan obat-obatan kebanyakan nanti ke mana ya? Ginjal sama ke yang tuh ngaruh gitu. Jadi organ juga rusak Ya, gitu ya? organnya. Terus cara mengatasi agar jauh dari narkoba gimana? Yang pertama sih gimana ya? Jadikan keluarga. Jadi pertama tuh Anda harus menjadikan keluarga tuh jadi tempat curhat. Jadi kalau ada apa-apa curhatnya ke keluarga, jangan ke teman gitu. Kita gimana ya? Kayak beribadah gitu, mendekatkan diri ke Tuhan. Jadi gimana gitu. Jadi tahu gitu di agama tuh nggak boleh kayak gini, jadi terhindar. Terus bagaimana pesan Anda terhadap generasi masa depan agar terhindar dari narkoba? Kalau untuk generasi sekarang lah, generasi sekarang milenial. Ya kan katanya juga milenial tuh apa ya, harapan bangsa gitu. Sekarang tuh generasi emas. Nah jadi harus kita sebagai generasi milenial, maksudnya saya juga ya jangan coba narkoba jangan mencoba-coba narkoba gitu. Soalnya kalau kita mencoba narkoba, mungkin Indonesia ke depannya juga bakal hancur atau gimana gitu. Kayak gitu aja. Makasih ya Kak ya. Dengan siapa? Dimas. Dimas. Bu, apa sih narkoba itu? Kalau narkoba itu ya sejenis tapi kayak kalau menurut ibu sih, kalau nama ilmiahnya jenisnya karena ibu bukan pemakai jadi nggak tahu ya, tapi itu termasuk barang berbahaya ya. Nah, nggak bagus lah untuk kesehatan tubuh, terutama untuk akal pikiran dan akhlak merusak gitu ya. Kalau penyebab orang biasanya memakai narkoba itu apa ya? Ya, satu bisa dari faktor internal di rumah, mungkin pola asuh, kemudian dia broken home, atau juga faktor eksternal, lingkungan, karena dia tidak punya kepribadian yang stabil, kemudian dia tidak bisa memilih lingkungan atau komunitas yang baik gitu. Atau juga karena tadinya medis misalnya, ya ada juga kepentingan medis, tapi lama-lama dosisnya naik, nah, itu kan jenisnya beda-beda ya. Kalau setahu ibu itu 3 faktor. Kalau dampak dari mengonsumsi narkoba? Banyak gitu ya. Jangan, kalau dampak secara pribadi kan itu sudah merusak akal pikiran. Tidak ada orang yang berhasil hidupnya karena narkoba. Kalaupun mantan narkoba, pemakai, kemudian dia move on, berhenti, berhasil, oke, dipercaya. Tapi kalau sampai pemakai, banyak berakhir tragis. Bahkan banyak juga artis-artis yang, coba kalian lihat maestro atau diva-diva di dunia ya, musisi, coba kalian lihat, banyak kan, Elvis, Whitney Houston, Michael Jackson, semua itu kurang bagaimana kehidupannya, tetapi tidak memberikan kesuksesan kepada dia, tapi itu berakhir tragis semua gitu, jadi merusak gitu. Kalau dampak sosial, kalian lihat, kamu seneng nggak
apa yang dibikin orang pemakai narkoba. Nggak, nyebelin kan orangnya, posesif, skeptis ya, sifat-sifatnya yang tidak membawa dampak pada kebaikan di dalam lingkungan sosial. Jadi sebaiknya jauhi. Menurut Ibu cara mengatasi biar jauh dari narkoba? Kembali kepada diri masing-masing, pribadi masing-masing. Berhenti menyalahkan lingkungan, tetapi memperbaiki diri. Kita manusia punya agama. Ayo kembali pada pegangan hidup kita. Kita kalau dia Nasrani silakan, kemudian dia Islam silakan, balik lagi pada pegangan agama. Karena itu yang hanya bisa menolong adalah dirinya sendiri, dan dia tanpa izin Allah tidak akan ada hidayah gitu. Ini kembali ke pribadinya. Walaupun misalnya sekarang banyak juga rehabilitasi, ya ada rehabilitasi pada tahap-tahap tertentu. Pesan Ibu untuk generasi muda agar terhindar dari Say no drug, go hell. Ya, jadi itu mah harga mati. Pokoknya nggak ada yang diuntungkan sedikit pun dari menggunakan narkoba, kecuali untuk kepentingan medis. Kalau medis itu dosisnya dalam pengawasan dokter. Jangan pernah, itu termasuk kategori barang haram. Tahu kan hukumnya haram? Ya. Menurut kamu nih, narkoba itu apa sih? Menurut aku, narkoba itu adalah suatu zat yang bisa mendistract kita dari hal-hal yang baik. Terus biasanya apa penyebab orang-orang pakai narkoba itu? Mungkin yang bisa aku lihat sekarang, buat di generasi zaman kita ini, narkoba itu kayak dijadiin ajang buat keren-kerenan gitu loh. Gak ngerti juga sih kenapa bisa sampai kepikiran kayak gitu buat orang-orang yang punya prinsip kayak gitu. Cuma mungkin dari wilayah, dari lingkungan tempat tinggal juga sangat berpengaruh terhadap penggunaan narkoba. Terus kata kamu dampaknya itu apa ya? Dampaknya udah pasti buruk sih sebenarnya kalau buat generasi kita. Pertama, kan kalau pakai narkoba itu pasti ada efek sampingnya, bisa ke kesehatan, ke mental, ke pola pikir gitu kan, pasti bakal ada gangguan gitu. Dan itu akibatnya juga bisa berkepanjangan, bahkan sampai ada narkoba yang bisa kalau dosisnya terlalu tinggi bisa mengakibatkan kematian. Itu kan serem-serem gitu ya dampaknya ya. Terus ada nggak cara buat menjauhi narkoba gitu? Dijauhinnya mulai cari lingkungan yang baru, yang jauh dari toksik. Terus nih, kamu ada pesan nggak buat generasi muda sekarang biar jauh ya? Pesan buat generasi sekarang ya, karena aku juga sama-sama ini di generasi ini, kita harus punya kesadaran lah, harus punya tujuan hidup kita buat apa, dan jangan cuma bermanfaat buat diri sendiri, tapi harus bermanfaat juga buat sesama, nusa, bangsa, agama. Jadi jangan coba-coba ngelakuin hal yang aneh, yang yang gak jelas gitu. Udah tahu dampaknya buruk, tapi kenapa masih dicoba? Mantap, Mas Da. Makasih, Mas Da. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin mewawancara kamu dari tugas video Kak. Sebelumnya boleh perkenalan dulu gak? Nama saya Muhammad Kresna dari kelas 10 MIPA 1. Sama Kresna ini. Kan kita lagi membahas tentang narkoba. Kira-kira yang Kresna itu narkoba itu kayak apa sih? Narkoba itu apa ya? Dari definisinya aja udah obat atau bahan terlarang. Jadi menurut saya itu emang sesuatu yang udah bersifat merusak gitu. Walaupun emang ada manfaatnya. Biasanya nih, kan kita tahu gitu, pasti narkoba itu dipakai tadi kan biasa juga sebagai obat. Dan selain dari itu, penyebab apa aja sih yang bikin orang-orang itu pakai narkoba itu? Penyebabnya itu banyak gitu. Kayak ada orang yang udah banyak beban hidup, akhirnya dia memakai narkoba agar beban hidupnya dia merasa lebih ringan, atau mungkin dia ikut teman, atau seperti dia ingin ikut tren atau apa seperti yang sering ada di berita gitu, cuma karena emang ingin tren.
tadi pelampiasan gitu ya. Nah, terus Kresna nih dampaknya itu apa sih gitu buat mereka yang mengonsumsi narkoba itu? Dampaknya itu banyak, kayak misalnya semakin sering mengkonsumsi narkoba, sarafnya tuh makin lemah gitu. Terus apa ya, perilaku fisik itu juga berubah, ya lebih ke arah negatif. Tadi kan dampak sekarang gimana menurut Kresna nih dibalik dampak sama adat yang kayak makan narkoba itu, cara biar kita itu bisa mengatasi dengan mulai narkoba itu ya khususnya buat pelajar gitu, itu gimana? Cara ngatasinnya biar nggak pakai, Apa menjauh gitu ya? Tapi gimana sih? jadi menjauhinya ya jauhi pergaulan, makanya emang apa ya, bisa dicurigai memakai narkoba atau emang positif memakai narkoba, atau sibukin diri sama hal-hal yang positif agar kamu tuh nggak kepikiran gitu kalau misalnya memakai barang-barang yang seperti itu. Jadi nggak, istilahnya jangan aneh lah. Nah, terakhir nih, menurut Kresna gimana sih pesan untuk yang nonton gitu, untuk pelajar gitu misalnya untuk kita tuh ngatasin narkoba ini tuh biar nggak terjerumus, itu gimana pesan Kresna aja gitu? Pesan saya buat para pelajar atau siapalah yang ini, apa ya, banyakin hal yang positif, jangan pernah kepikiran pakai narkoba, karena narkoba itu gak ngasih manfaat apa-apa ke kamu, itu cuma bikin kamu makin rusak atau apa. Ya jauhi narkoba aja. Terima kasih Kresna. Terima kasih. Baik, kembali lagi. Jadi sekarang masih dengan topik yang sama, itu narkoba. Di sini ada siswa lain dari SMA 24. Boleh perkenalan dulu? Nama saya Sahrul dari Tempat Kader dari kelas 10. Oke, baik, dengan Sahrul. Pertanyaan pertama, menurut Sahrul, apa sih narkoba? Narkoba itu narkotika, obat-obatan berbahaya. Dia apabila dikonsumsi itu dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, lalu biasanya kan kita tahu gitu sekarang tuh banyak yang udah narkoba. Nah, menurut Sahrul, biasanya penyebab apa aja sih yang biasanya orang itu sampai mau narkoba itu? Penyebab itu pasti ada yang dari dalam diri sendiri maupun di luar ya. Kalau dalam diri sendiri itu salah satunya itu kan mungkin dia stres gara-gara beban hidupnya terlalu berat, atau kalau misalnya dari luar itu pergaulan sih, dari pergaulan orang. Lalu misalkan ada orang yang udah kan tadi ya banyak yang menggunakan narkoba, terus khususnya juga pelajar juga ternyata ada. Nah, kira-kira dampak penggunaan itu apa sih? Dampak ke penggunanya itu gimana? Kalau dari segi apa ya, untuk dirinya sendiri sih, tubuhnya itu kan pasti ada komplikasi, ada gangguan sendiri gitu lah tubuhnya. Terus juga untuk lingkungan sosialnya juga pasti kan cenderung apa ya, merusak gitu. Soalnya kan apa ya, ketika seseorang sedang mengonsumsi narkoba itu apa ya, di mata orang juga kan pasti bakalan beda gitu. Jadi dampaknya juga banyak sebetulnya. Salah satunya ya tadi. Sebelumnya cara untuk kita nih sebagai pelajar ya khususnya, karena kan kita tahu juga sekarang itu banyak marak gitu ya, kayak kasus-kasus pelajar narkoba. Nah, menurut Sahrul juga gimana sih biar kita hindari narkoba? Sebetulnya sih harus sadar dulu ya kalau narkoba itu kan kita salah digunakan itu bisa menimbulkan berbagai dampak negatif. Kalau misalnya, kalaupun ingin maksudnya kebanyakan orang yang makan narkoba itu karena beban hidupnya terlalu berat, stres. Nah, jadi pelampiasan itu kalau bisa jangan ke narkoba gitu. Kalau bisa mah cari lain aja gitu. Nah, jangan minuman keras juga tapi ya, yang kayak gitu aja sih. Cari yang positif aja lah, jangan sampai ke narkoba. Terakhir ya, dari Sahrul, pesan nih buat yang nonton atau buat pelajar nih yang masih belajar gitu ya, tentang narkoba ini gimana sih Mas Sahrul? Pesan untuk mereka, seandainya mereka nonton. Yang belum
pernah mengkonsumsi ya jangan sampai mengkonsumsi. Terus kalau misalnya bagi yang pernah mencoba, coba pikir-pikir lagi gitu. Mungkin dampaknya kalau misalnya sekali nggak bakal terasa dulu. Cuman kalau misalnya udah sampai kecanduan kan bahaya juga. Nanti bisa merugikan diri sendiri. Kasihan juga kan orang tuanya, mungkin dia udah capek-capek menafkahi keluarga malah dipakai buat narkoba. Makasih Sandro. Sama-sama Pak. Mulai. Baik, setelah kita kembali lagi ya dengan topik pembahasan yang sama yaitu narkoba. Nah di sini kami juga bersama mahasiswa dari Fakultas boleh diperkenalkan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Umar Telmisani dari kelas 10 IPA 1. Kita bersama Umar ya, dari 1051. Pertanyaan pertama Umar, apa sih narkoba itu? Narkoba itu yang macam narkotika dan obat-obatan terlarang. Jadi obat yang biasanya disalahgunakan oleh orang-orang, banyak orang. Lalu biasanya nih, kan tadi Umar bilang biasanya dibeli oleh banyak orang. Nah, biasanya penyebab yang bikin orang itu mengkonsumsi atau menggunakan narkoba itu apa aja sih? Yang pertama setahu saya biasanya tuh orang remaja itu biasanya penasaran gitu kan, kalau udah mabuk pasti dan larinya ke narkoba. Terus lagi itu tuh yang stres atau banyak masalah gitu, biasanya juga pelariannya ke narkoba biar jadi tenang. Kayak habis itu kan banyak kerjaan, jadi saya suka pada narkoba. Ya udah biasa. Selanjutnya dampak nih buat mereka yang konsumsi nih itu apa aja sih? Dampaknya itu biasanya kita sulit fokus, terus ketergantungan sama obat itu, kecanduan. Paling itu sih. Terus kita yang sebagai pelajar khususnya kan juga sering gitu yang mendengar kayak kabar kalau misalkan pelajar itu ada yang kena kasus narkoba ini. Nah, menurut juga gimana sih caranya biar kita nih sebagai pelajar nih terhindar gitu, atau bisa mencegah si narkoba itu? Paling jangan milih-milih teman pergaulan gitu. Jadi milihnya pergaulan yang sehat aja, jangan misalnya apa sih ya ada motif pergaulannya. Terus banyak penyakit lah, kegiatan positif biar terhindar juga dari kegiatan itu. Terakhir pesan yang buat ke pelajar yang masih di sekolah kan ya tadi gitu dari kasus yang tadi banyak yang dikasih apa nih pesan untuk mereka apa nih pesannya dari mereka atau lihat deh. Ya pesannya mah jangan jauhin aja narkoba, soalnya kalau ada kecanduan itu susah lagi buat balik lagi itu ya, karena ketergantungan sama bisa merusak hidup juga. Jadi kan karena ketergantungan itu jadi harus narkoba terus kan merusak kesehatan juga, merusak tubuh. Oke, terima kasih ya teman. Narkoba mah merusak generasi bangsa ya. Kalau obat-obatan terlarang nggak boleh, apalagi buat coba-coba mah jangan. Biasanya penyebab orang-orang mengkonsumsi narkoba itu apa? Biasanya kurang kasih sayang dari orang tua ya, kurang terbuka orangnya, terus minder. Selanjutnya dampak dari konsumsi narkoba itu dampaknya ya buat diri sendiri sama buat orang lain juga ya. Tapi kan pasti kalau dia udah ketagihan, kecanduan, pasti kan ngajak orang yang di sekitarnya gitu. Kan cara ngatasin kayak jam-jam narkoba itu banyak tuh hal-hal yang positif aja lah, jangan misalnya kalau punya masalah atau apa sharing terbuka sama keluarga, sama teman-teman. Pesan saya buat generasi muda supaya menjadi narkoba, pesannya kita harus banyak aktivitas yang positif aja, sama dibanyakin ya pergaulannya yang baik-baik aja lah, yang benar. Jangan berani coba-coba kayak gitu lah.
udah gitu aja. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Maaf ganggu. Iya. Menurut Ibu, narkoba itu apa? Narkoba itu sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Terus biasanya kalau orang-orang yang mengonsumsi narkoba itu apa yang terjadi? Karena mungkin anak ketergantungan ya, terus kebawa-bawa terus Terus dampak dari mengonsumsi narkoba menurut Ibu apa dampaknya? bisa meningkatnya kejahatan ya, banyak sih, bisa apa bikin orang malas bikin negatif negatif. Terus menurut Ibu cara menjauhi narkoba itu gimana? Selain bikin apa orang ngerti, terutama anak muda ya, ngerti bahaya narkoba, itu agama juga penting ya, kan di agama juga dilarang ya konsumsi apa sesuatu yang memabukkan. Ibu ada pesan yang ingin disampaikan generasi muda supaya menjauhi narkoba? Ya jauh-jauh aja dari narkoba, terus pilih-pilih jauh. Terima kasih Bu. Tenang ganggu nih. Jadi teman-teman kembali lagi kita masih dengan pembahasan sama itu narkoba. Di sini kami boleh perkenalkan dulu kan? Perkenalkan, nama saya Dikira dari kelas 12 IPA 5. Sama Kang Dika. Nah, dari sini kami menanyakan seputar narkoba dan pertamanya menurut Akang apa sih narkoba? Narkoba, kalau menurut aku narkoba itu kayak jenis sediaan farmasi, kayak obat-obat, cuman dia umumnya lazim dipakai karena efeknya yang terlalu ekstrim gitu. Jadi kayak cuma dipakai buat penelitian ataupun mungkin dalam kebiusan. Nah, itu kan kita tahu ternyata narkoba ini digunakan di dunia ini termasuk ya di banyak bidang-bidang gitu ya. Nah, menurut Akang apa sih yang menyebabkan narkoba ini dipakai? Kalau misalnya penggunaan narkoba secara normalnya itu utamanya sih anestesi ya. Kalau misalnya biosimulasi itu tentunya bakal pakai jenis narkoba ini. Tapi kalau misalnya kita membicarain tentang penyalahgunaan, tentunya orang pakai narkoba itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu kebanyakan orang-orang itu stres, ingin mencari pelarian. Lalu kemudian ada orang yang kayak kayak rasa penasaran belaka gitu, terus kayak ada yang cuma sekadar having fun gitu pakai narkoba tuh gitu sih. Terus di samping ternyata banyak yang menggunakan narkoba. Kira-kira apa sih menurut Akang itu dampak yang menggunakan narkoba itu? Sebenarnya kalau kita bicara tentang penyalahgunaan narkoba itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada stimulan, lalu ada antidepresan, sama halusinogen. Kalau misalnya yang stimulan itu ya dia dampaknya tentunya bisa bikin kayak kita tuh lebih berenergi gitu dari sebelumnya. Biasanya kalau ada doping yang digunakan sama atlet itu biasanya pakai stimulan ini, jadi kayak energi itu bakal dibaca lebih jauh lagi. Kalau misalnya antidepresan itu biasanya dipakai kayak supaya respon tubuhnya jadi melambat gitu. Terus kalau misalnya halusinogen itu kalau jenis-jenis narkoba kayak ganja terus LSD, nah itu kayak bikin orang yang mengonsumsinya itu kayak ya halusinasi sih pada dasarnya. Kita juga tahu ya kan ternyata bisa gitu posisi ada juga jarang kan kita lihat dari kita ada yang mengatakan cerita yang atas ini kita Sebenarnya jauh dari narkoba sebagai pelajar yang jelas
circle sih yang bikin kita terhubung sama pengedar narkoba tuh. Ini kayak apa ya, kalau aku mah kita membatasi hubungan dengan orang-orang yang sekiranya nggak beresiko aja gitu. Untuk kadarnya kayak gimana sih kita atur aja sendiri. Terus apa ya, kalau ada tawaran sih, kalau aku pribadi sih lebih suka untuk ngabisin barang itu ke hal-hal yang lain. Jadi kayak usahain uang itu kayak udah habis duluan gitu. Kalau bisa ya sampai ketawaran. Bagian ada nggak buat kayak kan kita bisa balik apa terutama bagi kita. Samping kita kan pasti ada aja gitu yang namanya peluang untuk nambah bagi kalau pesan aku buat apa ya, umumnya mah buat seluruh siswa di Indonesia ya, kalian gini deh, kalau biar supaya terhindar ya, kalian pasti punya hobi, kalian pasti punya apa ya, kalian pasti punya kesukaan pada suatu hal yang bermanfaat. Nah, kalian habiskan uang kalian untuk hal-hal seperti itu gitu. Jangan sampai kalian ngabisin uang orang tua hanya untuk hal yang sia-sia seperti benar narkoba ya. Ini aku melihat dari sudut pandang ekonominya aja. Dan selain itu juga kalau misalnya masalah kayak berasa mulai nunggu, terus kayak apa ya, stresnya mulai tinggi gitu, coba kalian reach out ke orang-orang di sekitar gitu. Jangan sampai kalian menggunakan pelarian yang salah. Kasih Kang. Ya, sama. Assalamualaikum, kami di sini mau wawancara dengan narkoba. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu, kamu siapa? Saya Raisa Rahma dari 10 Bebasan. Oh, Raisa, di sini kita ada pertanyaan. Menurut kamu nih, narkoba itu apa ya? Kalau yang saya baca itu, narkoba itu narkotika dan obat-obatan terlarang. Dan juga selain narkoba itu ada kata lain, nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif setahu saya. Terus nih ya, sekarang banyak kasus tentang narkoba ya, orang-orang pada pakai narkoba. Nah, kata kamu itu memakai itu, kenapa pada pakai narkoba? Kalau misalnya menurut saya pribadi itu karena pribadi merekanya itu kurang peduli. Gimana ya? Bukan kurang peduli, gimana ya? Tidak begitu mengerti apa efek dari narkoba tersebut. Meskipun tahu juga, ya mungkin kurang peduli gitulah. Toh buktinya saya udah cobain narkoba tapi tetap sehat-sehat aja. Padahal sebenarnya nggak sehat. Agak kamu nggak sehat nih. Terus habis itu dampaknya apa dong narkoba itu? Setahu saya dampaknya itu ada 3, ada dampak buat fisik, emosional, sama perilaku. Kalau fisik sendiri yang saya baca ada mata merah, mual, dan lain-lain. Kalau emosional itu jadi lebih gampang marah. Kemudian untuk perilaku itu ya sama sih, gampang marah juga gitu. Terus biar nggak terhindar dari dampak itu, dari narkoba juga, menurut kamu gimana cara mengatasi itu? Kalau menurut saya, cara mengatasi apa? Narkoba. Biar nggak kecanduan narkoba. Biar nggak kecanduan narkoba, jangan coba-coba narkoba. Oke. Terus ada pesan gak nih dari kamu buat generasi muda sekarang? Oh ya, kalau misalnya buat generasi muda yang sekarang, jangan coba-coba narkoba, meskipun itu cuma rokok, tapi itu terdapat zat yang berbahaya gitu ya. Itu juga dapat merusak tubuh kalian juga, menentukan kalian bakal gimana di masa depan kalian. Mantap banget Raisa, makasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.